Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Aulia Disa Putri, NIM 1905121408 dari Prodi Sistem Informasi 2019A Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang jaringan wireless. Nah, pengertian wireless. Wireless adalah jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan, komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Nah, sedangkan wireless internet adalah layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Nah, layanan internet wireless umumnya disediakan oleh penyedia layanan internet melalui router wireless atau secara lokal melalui penggunaan router wireless yang terhubung ke kabel atau modem DSL di rumah atau di kantor. Nah, cara kerja dari jaringan wireless ada dua, yaitu yang pertama, adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkannya menggunakan antena. Nah, kemudian router wireless menerima sinyal dan melakukan decode data. Nah, kemudian router mengirimkan informasi ke internet koneksi kabel Ethernet dan terhubung ke komputer penerima. Kemudian macam-macam keamanan jaringan wireless. Ada 3. Yang pertama ada WPA-PSK atau kepanjangannya yaitu Wi-Fi Protected Access Preset Key. Adalah pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA-PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Nah, access point dapat dijalankan dengan mode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain sebagai server. Nah, yang kedua ada WPA atau Wi-Fi Protected Access. Nah, metode pengamanan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WEP. Para peneliti menemukan banyak celah dan kelemahan pada infrastruktur nirkabel yang menggunakan metode pengamanan WEP. Nah, WEP ini nanti akan saya jelaskan pada macam-macam keamanan jaringan wireless yang ketiga. Dan nantinya WPA akan lebih banyak digunakan pada implementasi keamanan jaringan nirkabel. WPA didesain dan digunakan dengan alat tambahan lainnya, yaitu sebuah komputer pribadi atau PC. Kemudian yang ketiga ada WEP atau Word Equivalent Privacy atau ZK. Pengamanan jaringan nirkabel yang disebut juga dengan ZK Authentication adalah sebuah metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan WEP. Enkripsi WEP menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun access point. Kunci ini harus cocok dari yang diberikan access point ke klien dengan yang dimasukkan klien untuk autentikasi menuju access point. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang frekuensi Wi-Fi. Ada 2 macam, yaitu yang pertama ada frekuensi 2.4 GHz atau 2400 MHz. Adalah frekuensi atau sinyal yang sudah sejak lama kita gunakan pada umumnya. Nah, gelombang ini bisa juga disebut dengan area bebas, di mana nyaris semua perangkat wireless memakai frekuensi ini. Contoh umumnya seperti pada perangkat remote control TV, remote control mainan, remote alarm mobil, Bluetooth, dan router Wi-Fi salah satunya. Dan yang kedua ada frekuensi 5 GHz atau 5 GHz adalah teknologi yang lebih maju sebagai jawaban terhadap banyaknya pemakaian frekuensi 2,4 GHz. Selain itu, saat ini perangkat yang telah mendukung frekuensi ini masih belum sebanyak perangkat yang memakai frekuensi 2,4 GHz. Tetapi frekuensi yang lebih kuat ini mempunyai kekurangan di daya cakupan yang lebih pendek. Nah, kemudian saya akan mencoba untuk mensimulasikan
jaringan wireless ini menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan jaringan wireless bridge dengan menggunakan metode autentikasi keamanan dan tanpa metode autentikasi keamanan. Untuk AP1 menggunakan autentikasi keamanan WPA2PSK, sedangkan untuk AP2 atau access point 2 tanpa autentikasi keamanan. Nah, kita akan membuat topologi seperti ini. Jadi kita membutuhkan satu buah laptop, satu buah smartphone, dua buah access point, dan satu buah switch. Kemudian langkah percobaan, buat skema jaringan seperti gambar di atas. Nah, ini saya sudah gambarkan barusan sebelum rekaman ini. Kemudian selanjutnya, setting pada AP1 dengan SSID AP1 channel 1, kemudian WPA2 PSK passwordnya 123456778. AP1. Pada part 1 SSID-nya AP1, kemudian dia pakai WPA2 PSK dan passwordnya 123456778. Oke. Sudah, kemudian setting AP2 pada port 1 SSID AP6 channel 6 tanpa menggunakan metode keamanan. Ini berarti ini AP2 channelnya 6. Kemudian dia tanpa keamanan jadi disable. Lanjut. Kemudian setting laptop pada wireless 0 dengan SSID AP1, metode autentikasi keamanan WPA2 PSK, passwordnya 1234568, sama kayak tadi, yang access point pertama. Kemudian IP address-nya ada 192.168.1.129/25. Langsung saja. Wireless 0. Nah, ini SSID-nya AP1, kemudian autentikasinya WPA2 PSK, passwordnya 123456778, kemudian IP address-nya 192.168.1.129/25. Karena /25 jadinya subnet mask-nya ini yang terakhir ada 128. Oke, sudah, lanjut. Kemudian setting smartphone pada wireless 0, SSID AP2 tanpa autentikasi keamanan, dan IP address-nya 192.168.1.130/25. Wireless 0, ininya AP2, kemudian dia tanpa keamanan, jadi disable. Kemudian ininya IP configuration-nya static. Kemudian ininya 192.168.1.130. 1.130. Kan tadi kan dia kan /25, jadi subnet mask-nya juga yang terakhir 128. Oke, sudah. Kemudian, untuk mengetes bahwa laptop sudah terkoneksi dengan smartphone, silahkan jalankan perintah ping dari laptop ke smartphone. Oke, kita coba langsung ke command prompt. Kita klik ping ke smartphone. Smartphone tadi alamat IP-nya yaitu 192.168.1.130. Nah, ini sudah terkoneksi, jadi laptop sama smartphone-nya sudah terhubung dengan jaringan wireless. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.